Kita lanjut ke video 2, tingkatan alam-alam secara kajian tasawuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 52, dibaca Iwan. Ini masih terkait alam yang baru. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling dari belakang. Artinya, tafsirnya, apakah itu memang nggak mendengar? Nggak mendengar, tuli itu kalau apa? Ayat terakhir artinya, kalau apa? Kalau mereka itu berpaling membelakang, mundur makomatnya, mengandalkan asbab, padahal dia mendengar. Jadi hukum intelektual pada manusia, hukum sebab akibat itu tertutup. Orang tidak mendengar bahwa mayat itu ngomong. Duduk kan itu artinya. Sepakat kan nih? Coba maksudnya masa logika begitu. Dikuatkan lagi ya. Allah berfirman di Al-Anfal surat 8 ayat 23 baca. Walau alim Allahu fihim ghairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Nah, itu susahnya. Asbabun nuzulnya terkait dengan ini dulu. Ayat tadi. Ini. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, membuat kebaikan, maka antum bisa mendengar. Ya, itu ilmu sama itu. Kalau ibarat itu rekotan ngong. Kalau antum jabarkan dengan kosakata pikiran, kamu tidak akan selaras pendengaran itu. Karena pikiran itu penutup. Amin. Jadi gimana caranya? Biarkan natural. Antum ingat aja sama Allah. Duduk sama Jabarut itu akan menunjukkan al-ilham. Susah banget nih. Kira-kira gitu deh. Jadi tetap perlunya apa? Bukan penjelasan kata. Perlunya adalah amalan. Dipraktekkan. Duduk. Tentu Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, misalnya mereka pasti berpaling juga, karena mereka memalingkan diri.
Tuh. Karena dia kembali lagi ke pengertian dia. Dari apa yang mereka dengar itu dikalahkan ilham hati itu dengan ilham asbab. Betul kan? Nah, kita praktekkan pemerintah. Nanti dari sini kita memutar. Selama masih berpikir-pikiran, nggak akan kedengeran tuh orang di dalamnya menjerit-jerit, yang digebukin, nggak akan kedengeran. Jadi perlulah latihan. Tapi itu tidak menakutkan. Justru di situ ilmu. Jadi ilmu tertinggi ini belajar di kuburan gitu. Nah, kan susah juga ya. Iya kan? Ada efek rohani yang kadang-kadang timbul rasa kecemasan dari dosa, dari contoh pengalaman kan gitu. Maka kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang ingat apa? Mati. Coba sekali-kali antum ya. Berarti kan nih, ada yang meninggal, antum terjun ke bawah ikut. Ilmu utama itu terjun ke yang lahat. Bantu orang itu. Insya Allah tidak sekaligus akan dapat spiritual rohani. Ngerian dong. Gimana? Itu sunnah loh. Iya, sunnah. Kita tutup alam jabarut. Kita masuki keempat, alam malakut. Disebut juga alam malaikat bahasa mudahnya. Dalam pandangan ilmu tasawuf disebut alam qalbi, alam hati, alam qalbi, itu ilmu tasawuf. Penghuninya para malaikat. Jadi malaikat di mana? Qalbu. Alamnya qalbu. Dia tidak masuk ke alam lub. Ya? Tidak bisa masuk. Contohnya Isra Mi'raj sampai di sini. Pernah dong bahas kan? Yang bisa siapa? Antum. Disitulah dapat ilham. Secara jasad di tempat, duduknya batasannya hanya di alam qalbu. Itu alam malaikat. Maka antum dikasih perangkat qalbu. Jadi qalbu, hati malaikat berbeda dengan hati manusia. Sempurna lagi. Maka dijadikan khalifah. Iya kan? Jadi di alam qalbu atau alam malakut penghuninya para malaikat. Para malaikat anasir unsurnya ada cahayanya, tapi lebih dominan namanya angin. Catat aja. Itu tasawuf. Apa namanya? Angin. Sangat cepat. Bisa dilihat angin? Kelihatannya harus pakai perangkat, pohon daun. Baguyang-guyang ado angin. Kalau ado dan bisa malie angin, andung belajar. Duduk ya. Atau dia. Kejadiannya dari unsur, kalau Quran menyebutnya nafs mutmainah, sifatnya tenang, tapi berbahaya. Betul? Tenang, menyejukkan. Tapi pas ngamuk, babak belur semuanya. Tabang-tabang bisa nggak? Karena cepat dan bertenaga. Pasti bersayap. Logika kita kan menerima itu.
Keluarnya dari mana kalau di mikrokosmos tubuh manusia? Hidung. Angin. Hidung. Maka disebut anfus. Pahami dulu tingkatan alamnya. Andung berusaha mengkonsepkan secara nalar manusia. Jadi kalau kita zikir anfas, itu mainannya alam malaikat. Sampai? Ya, udah paham ya? Nah, letaknya di hidung. Wataknya mencium. Baun. Ya. Ilmunya bukan torekot lagi. Tingkatannya sering disebut hakikat. Jadi kalau belajar alam malaikat, alam malakut, ya, itu berada pada tingkatan hakikat. Duduk Kak? Duduk ya. Artinya orang itu sudah betul-betul tawakal, pasrah. Hakikat itu harus tawakal, pasrah. Mengikuti kehendak yang mengatur saja. Karena itu malaikat sifatnya apa? Mengikuti apa kehendak Allah saja. Sampai zikir sampai kiamat. Betul kan? Sujud sampai kiamat. Betul kan? Cabut nyawa. Ada nggak malaikat itu sifatnya serakah? Nah, dan sekali-kali ngirim rezeki lah. Nggak ada. Ngirim rezeki aja kan. Iblis kan jenisnya malaikat. Jolim aja. Ada iblis yang baik gak? Membangkang aja nggak ada. Betul kan? Nah, itu ketetapannya. Sifatnya tawakal. Tawakal tinggi loh. Ya. Itu dia. Apa kehendak yang mengatur saja? Karena ia sudah merasakan kehadiran Allah. Itu alam malakut. Dan orang yang ilmu pengetahuannya sudah mencapai alam malakut, maka ia akan bisa melihat suatu alam yang mana penghuninya adalah para malaikat yang serba putih, bahasanya gitu aja dah, yang sedang berdiri, ruku, sujud, duduk, memuji Allah dan melihat para malaikat tawaf di Baitul Maqmur. Dan orang yang mencapai tingkatan ini hatinya dipenuhi cahaya, nur. Sehingga di kehidupannya nampak tenang, tentram aja. Itu bahasa syariatnya. Masih banyak yang menafikan perkara ini kalau nggak tahu unsur kejadiannya. Letak alamnya. Ternyata itu hati kolbu. Alam malakut, kalau Quran menyebutnya alam amir. Realitas di luar jangkauan indera dan imajinasi, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa ruang. Bingung nggak? Itu alam amir. Karenanya Allah berfirman di sini di hadis. Hadis qudsi sahih, ya abdi ida aradta anta kula haram qudsi fala yakhurnaka malakutul muluki wa malukutul jabaruti fi inna malakutal maliki syaitanu lil mutakina wa malakuta malakuti asyaitanu lil auqalai wa alimu jabaruti syaitani lil nasil aladina yadkuluna malikal qudsi. Wahai hambaku, jika engkau ingin masuk ke wilayah kesakralanku, haramil qudsiyah, itulah alam malakut. Allah menyebutnya haramil qudsiyah. Jangan engkau tergoda oleh alam itu. Jangan kamu berpikir itu alammu. Alam malakuti, alam jabarut, itu kehendakku. Jangan berpikir ke sana karena alammu adalah setan bagi orang alim.
kalau tidak ada jelas ilmunya. Masuk alam muk itu setan bagi orang alim. Alam malakut setan bagi orang arif. Alam jabarut setan bagi orang-orang yang masuk ke alam kudsiyah. Nah, ini repot banget ini. Akal kita harus benar-benar perlu petunjuk gitu. Bukan nggak boleh. Jangan sampai terkecoh dengan setan-setan yang pada alam-alam itu, yang duduk di sana. Alam syahadah mutlak disebut alam malakut. Syahadah mutlak ya, bukan syahadah dohirun. Maka kalau mendengar alam syahadah mutlak itu alam malakut. Ya. Memiliki tingkatan-tingkatannya. Tadi sudah dijelaskan. Mulk, mitsal, hayal. Mitsal itu hayal. Ada di manusia. Dan baru masuk ke alam barzakh. Bukan kuburan. Pembatas. Agak pusing tapi nung jelaskan dulu. Yang keseluruhannya ternyata akrab dengan manusia. Akrab dengan kita. Sementara alam malakut yang lebih dikenal dengan alamnya para malaikat. Dan di sana pun ada jin. Di malakut ada jin. Merupakan suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan alam puncak lebih utama daripada alam-alam sebelumnya, daripada alam mulk, lebih tinggi. Ya. Namun alam malakut masih lebih rendah daripada alam di atasnya, di antara jabarut atau al-ayanul syabitah. Pernah dengar? Itu dibedah oleh Ibnu Arabi. Sudah itu Syekh Abdul Qadir Jailani alam asyabitah. Ya. Yang akan andung bahas mendatang insya Allah. Di konsep khusus alam malakut ini. Ya. Apa sih gunanya ini? Nawaitu kita bekerja. Masuknya belum sekarang. Kalau antum dimasukkan dalam kondisi kehidupan dunia, ya, itu sudah mulia banget deh. Ya, sudah mulia banget deh. Mulai alam mitsal sampai alam-alam di atasnya tidak bisa ditangkap secara zahir, secara panca indera atau fisik manusia karena sudah masuk wilayah bahasa besarnya goibul mutlak. Ada goib yang tidak mutlak, ada goib yang mutlak. Pernah dong bahas. Manusia dengan panca indera fisiknya hanya mampu mengobservasi dan itu harus. Karena kita akan mengalami ke sana perjalanannya. Secara fisik melalui alam syahadah. Alam syahadah mutlak itu bahasa syar'i. Waktu kita masih bersahadat dunia, ya, jangan pusing ya. Seperti alam mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya dari dirinya sendiri. Karenanya Al-Quran mengisyaratkan unsur kejadian manusia itu ada 3, yaitu unsur badan disebut jasad, unsur nyawa disebut nafs, unsur ruh ketiga. Dalam Quran nyawa dan ruh beda. Jangan samain. Nyawa, ruh. Nyawa dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itu namanya nyawa. Dipotong mati dia, nyawanya hilang. Jangan disebut ruhnya hilang. Ini tadi malaikat datang nih udah nyambut jauh ini di korban. Itu goblok itu ngomong kayak gitu. Yang nyabut ruh itu malaikat. Di binatang enggak nyawa itu. Kalau hilang fisiknya, habis darahnya hilang nyawanya. Duduk kan? Sering kita kan berkata gitu, baru datang nih malaikat mencabut nyawa karena kambing dipotong. Salah itu. Karena ada perbedaan antara nyawa dan ruh. Nyawa dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang, tetapi unsur ruh tidak dimiliki oleh keduanya tadi.
Bahkan oleh makhluk lain Tuhan. Beda. Itu ada di Quran. Unsur ruh inilah yang membuat malaikat, seluruh makhluk sujud pada manusia. Adam, duduk. Karena ada ruh tadi, bukan nyawa. Maka mereka mengakui kemuliaan manusia. Maka sujud karena ada ruhku. Betul kan? Itu Quran. Ruh yang merupakan unsur ketiga manusia ini, kan unsurnya ketiga. Tadi jasad, kemudian nafs, kemudian ruh. Unsur ketiga pada manusia ini ya menjadi potensi yang amat mulia dan dahsyat bagi kita sebagai manusia untuk bisa mengakses puncak-puncak kelanjutan dari tahapan alam itu selama antum masih ada atas dunia. Karena ada ruh. Unsur ketiga inilah yang disebut sebagai ciptaan khusus. Dari Allah kita diciptakan khusus, ditambah khalaqan akhar. Quran. Karena itu Allah berfirman, jelasnya nih sandaran yang disampaikan Al-Mu'min 23 ayat 12, 13, 14 baca tuh. Itu kemuliaan manusia karena ada khalaqan akhar. Walaqad khalaqnal insan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata alaqatan fakhalaqnal alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kita jelaskan kata ansyanahu walaqad akhar. Dalam ayat tadi para mufasir sepakat maksudnya adalah unsur rohani.
Ya, unsur rohani. Jadi dia makhluk yang berbentuk lain. Betul kan? Tidak sama dengan binatang. Tidak. Ya. Karena ada ruh disempurnakan, itu dimasukkan. Unsur rohani setelah unsur jasad dan nyawa, nafs. Duduk ya. Nah, hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan kata ansyanahu dengan ja'ala insya'ar-ruh, ar-ruhi, atau penciptaan roh ke dalam diri Adam. Jadi unsur ruh ketiga ini kemudian disebut unsur rohani. Itulah disebut lahud, alam lahud. Itulah alam lahud. Nanti yang menjabarkan. Ya. Diawali dari alam malakut yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Iya kan? Nah. Jadi unsur ruh ketiga ini merupakan proses terakhir. Maka kantum sempurna, bersyukur. Kita dijadikan makhluk yang sempurna, bersyukur. Substansi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ayat, maka antum bersyukurlah sempurna. Al-Hasyr 28-29. Baca. Al-Hasyr. Wa'id qala rabbuka وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. Diulang, maksudnya al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr ayat 28-29. Baca apa-apa.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min syasyarin min hama'im masnun. Wa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyukurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Itu maksudnya. Setelah penciptaan unsur ketiga ruh tadi dimasukkan kepada jasad, ya, selesai, para makhluk lain termasuk malaikat dan jin bersujud kepada Adam. Itu mulianya kita. Dan alam pun ditazkir. Oh, alam ditazkir itu ditundukkan untuk kita. Ya. Untuk kita. Jadi unsur ketiga inilah yang mendukung kapasitas manusia menjadi khalifah di atas bumi ini. Mulia kan? Iya kan? Ini ada di surat Al-An'am surat 165. Nanti dibaca aja. Di samping sebagai hamba, jangan lupa ada di Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Walaupun memiliki unsur ketiga pada manusia, manusia tetap akan menjadi satu-satunya makhluk eksistensialis yang namanya manusia daripada makhluk lainnya. Karena hanya makhluk yang namanya manusia ini yang bisa turun naik derajat kepada Rabb-nya. Maka harus ketahui alam-alamnya, perubahan derajatnya. Sekalipun manusia ciptaan terbaik disebut asyanu takwim, ini ada di Atin ayat 4. Ia tidak mustahil juga akan jadi turun ke derajat paling rendah. Asmana syafilin ada di Atin ayat 5. Bahkan kata Allah lebih rendah lagi daripada binatang. Ada di Al-Araf ayat 179. Betul kan? Walaupun kita mulia, kalau nggak tahu letak alam-alamnya, kita akan lebih rendah daripada binatang. Jadi eksistensi kesempurnaan manusia itu bisa dicapai manakala ia mampu mensinergikan alam-alam itu secara benar dan seimbang pada kehidupan di atas dunia. Ya. Jadi potensi berbagai kecerdasan yang dimiliki kita, seperti orang sering menyebutnya kan dengan kecerdasan unsur jasad. Kecerdasan jasad apa sih? IQ. Kecerdasan nafsaninya EQ. Kecerdasan rohaninya SQ. Udah mulai dibahas sama orang. Betul kan? Nah, tidak semua aspek manusia itu dapat dipahami secara ilmiah dan terukur oleh kekuatan panca indera manusia. Kalau antum tidak tahu masalah tempat-tempat alam itu, ya. Karena memang unsur manusia memiliki unsur yang berlapis-lapis, lebih nyelimat daripada alam makrokosmos. Dari lapis mineral tubuh kasar sampai kepada ruh unsur lahut malakut yang diinstal oleh Allah. Kita harus menginstal terus, melakukan amalan sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Gimana cara menginstal? Ada di surat 38, 72, 73. Baca coba. Quran surat 38 ayat 72, 73. Install ulang terus.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Halo? Instan kamu benar nggak? Sehari berapa kali instan? 5 kali diwajibkan. Sujud benerin. Orang yang tidak mau sujud dalam kehidupan di atas dunia, kamu tidak akan dimuliakan oleh makhluk yang lain. Itu konsepnya. Kalau Allah memberi hidayah, kamu akan ditunjukkan kemuliaan sujud itu. Di mana kamu berduduk? Bukan di alam dunia waktu sujud. Dikasyafkan kamu. Ada orang yang nggak mau sujud. Pengen mulia, ngaco lebih rendah dari kita. Iya. Itu gunanya kita memahami strata-strata alam-alam yang sudah ditunjukkan oleh Quran. Betul kan? Maka coba rubah sujud kita, sholat kita. Tepatkan waktunya. Perbaiki maknanya. Apa hakikat sujud itu? Untuk kemuliaan kita bisa meneropong ke alam yang lebih tinggi lahut. Beda sujudnya yang orang pengemis. Pas sujud kita meminta. Beda lagi. Letaknya bukan pada kewajiban pada waktunya. Ada di dua itu. Betul kan? Sujud boleh benar meminta. Tapi pas sholat, kamu sudah duduk di alam hadrat Allah. Sudah di atas malaikat. Kalau benar sujud itu, malaikat itu sujud. Jadi nggak ada orang sholat sendiri. Para penghuni alam malakut terdiri atas para jin dan malaikat, baik yang muslim non muslim, akan tunduk kepada orang yang sujud. Di situ kemuliaan kita. Termasuk juga iblis. Iblis tidak akan sanggup kalau antum lagi sujud. Karena antum dimasukkan ke alam yang sangat tinggi. Alam ini tidak bisa diakses dengan panca indera, kekuatan fisik manusia. Tapi antum dikasih potensi bisa masuk ke sana dengan mudahnya. Betul kan? Alam ini hanya bisa diakses manusia jika mereka mampu menggunakan potensi sujudnya. Maka antum masuk di alam lahut dan malakut. Ini benar. Karena Quran menunjukkan begitu. Hubungan interaktif antara para penghuni alam dimungkinkan di sana. Mengingat berbagai alam itu sama-sama ciptaan Allah. Karena itu manusia sebagai makhluk utama memiliki kemampuan untuk itu. Karena kedahsyatan unsur ketiga tadi diberikan alam ruh. Jika kita merujuk kepada pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani nih ya, yang membagi ruh itu dalam 4 tingkatan, makin mudah kita memahami kemungkinan antum memasuki alam itu. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, ruh itu memiliki 4 tingkatan. Belum kita bahas, maka antum bahas dulu alamnya. Ya. Tingkatan itu adalah ruh jasad yang berinteraksi dengan al-nur. Ruh ruhani berinteraksi dengan alam malakut. Ruh sultani berinteraksi dengan alam jabarut. Ruh al-quds yang berinteraksi dengan alam lahut. Namun perlu diingatkan di sini ya, bahwa kita sebagai hamba tidak boleh terkecoh oleh bayangan keindahan alam-alam tadi, karena ada godaan syaitan. Iya kan? Ada hadisnya qudsi tadi. Jangan sampai kita lengah sehingga seolah-olah pencarian kita bukan pada tertuju kepada ridha Allah, melainkan sudah terkecoh ke unsur-unsur kekeramatan.
kekuatan, bukan ke sana. Makin tinggi tingkat pencarian seorang hamba, makin tinggi pula unsur pengecohnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi tadi, maka kerjakanlah semuanya dengan semata-mata karena ridha Allah. Terakhir, alam lahut. Ini sedikit, besok kita sambung. Pembuka aja, masuk di bab 2 ya. Nah, alam lahut disebut juga alam latain atau alam ahadiyah. Lahut berasal dari kata al-illalah, atau artinya ketuhanan. Lahut adalah being dan pribadi Rabb alam lahut. Terkadang disebut juga pula dengan alam izzah, al-izzah, artinya alam keagungan. Sebagai bagian dari nama-nama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan Al-Khaliq, pencipta dalam kaitannya dengan dunia dan akhirat, dan sebagai Rabb pribadi atau sebagai pribadi yang mendengarkan permohonan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi penghidupan, yang mencipta, yang menerima taubat. Karenanya alam lahut itu merupakan martabat latain. Artinya tidak ada pernyataan. Maka dinamakan alam lahut itu adalah asmajat. Artinya ismajatullah ta'ala, zat yang belum bernama Allah. Belum. Hanya dengan nama zat ahadiyah. Alam lahut ini adalah tingkatan alam yang paling di atas tinggi. Itulah sebabnya malaikat Jibril pun nggak sanggup, nggak mampu sampai ke alam lahut ini. Sewaktu terjadi malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah Isra Mi'raj, maka Jibril hanya dapat mengantarkan sampai Sidratul Muntaha di alam di bawah lahut. Jibril berkata, "Ya Muhammadul law taqadam tahu qudwatan wahidatan lah taroka jasadi." Ya Muhammad, seandainya aku melangkah naik satu langkah saja, maka tubuhku akan hangus terbakar. Antum bisa? Mulia enggak? Nah. Jadi pada tingkatan alam terang ini maka Rasulullah naik seorang diri saja untuk bertemu kepada Rabb-Nya. Insya Allah kita bahas selanjutnya di bab kedua, menguatkan alam lahut ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Memang agak susah, tapi untuk menyandarkan ke alam sirur, ke kajian sirur asar di bab 7 masih belum selesai di tingkatan alam ini. Nanti setidaknya kita membahas di sirur asar bab 7 tidak kelabakan, tidak pusing. Paham ya? Pak Ido Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.